Selamat pagi kepada Romo dan para penonton sekalian. Sekali lagi kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kaum Saduki dan kaum Herodian. Sebelum pada pemaparan ini, kami akan pertama-tama memperkenalkan anggota kami yang akan mempresentasikan pembahasan ini. Yang pertama, saya sendiri, Frater Yohanes Afrit Aliano, kemudian ada ditemani oleh saya Hendrikus Febriantinus Liman. Selanjutnya ada Frater dan saya Hermanto. Dan saya Franciscus Rino Suryanto. Pembahasan kita yang pertama adalah kaum Saduki. Sebelum pada pemaparan, kami akan membahaskan sistematika atau pembahasan yang akan kami sampaikan. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu menyangkut latar belakang, ciri umum kaum Saduki dari 4 aspek: politik, keagamaan, ritual keagamaan, dan kebudayaan. Kemudian poin ketiga ada kaum Saduki. Di sini kami menyatakan versus dengan kaum Farisi, karena kita akan melihat perbedaan pandangan dari sudut keagamaannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan singkat mengenai pemaparan tentang kaum Saduki. Baik, yang pertama kita akan membahas atau melihat latar belakang dari kaum Saduki. Kaum Saduki ini juga disebut kaum Sadok. Mereka diangkat menjadi imam agung zaman Raja Salomo. Itu kita bisa lihat dalam dua raja-raja bab 2 ayat 35. Kaum Saduki ini didirikan oleh Ikarnus. Orang-orang Saduki berkuasa pada zaman Yohanes Ikarnus, Aristobulus, Alexander, Yoneus 35 sampai 104 sebelum Masehi. Ikarnus ini adalah seorang anak Simon dari keluarga Makabe. Sebagian anggota keluarganya yaitu para imam kelas atas dan kaum terkemuka Yahudi. Artinya mereka ini adalah kaum aristokrat atau biasa disebut dengan kaum elit yang memiliki banyak hak keistimewaannya. Kinerja dari kaum Saduki ini itu di bagian bait Allah atau sekitar kurban-kurban. Kemudian kaum Saduki ini lenyap atau berakhir pada tahun 70 sebelum Masehi, setelah kehancuran bait Allah. Mengapa setelah kehancuran bait Allah? Karena kita bisa melihat kinerjanya orang kaum Saduki, yaitu di sekitar bait Allah. Ya, 70 Masehi. Ya, betul. Baik, yang selanjutnya tadi kita melihat ada beberapa ciri, ada 4. Yang pertama ini ada aspek politik. Jadi orang Saduki ini orang-orang yang berkuasa pada masa Yohanes Hyrcanus, kemudian Aristobulus dan Alexander Yaneus. Posisi imam besar yang merupakan posisi tertinggi di bait suci, menjadi perantara serang rakyat Yahudi dengan gubernur Romawi, atau kita bisa katakan sebagai tangan kanan. Dengan demikian, sikap politis kaum Saduki ini mendua, sebab untuk orang Yahudi sejati seharusnya mereka tidak menerima keadaan penguasa-penguasa asing di negeri Yahudi. Namun di sisi lain, mereka bersikap realistis terhadap kenyataan bahwa Romawi lebih kuat dan Yahudi itu tidak bertenaga. Yang dimaksud dengan tidak bertenaga ini ialah tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kekuatan. Cara mereka dalam bidang politik sebenarnya tidak dimulai sejak masa pemerintahan Kekaisaran Persia, di mana mereka berkontak dengan penguasa asing dan cenderung menerima Helenisasi. Yang dimaksud Helenisasi ini adalah pemasukan kebudayaan. Kemudian ciri-ciri kaum Saduki dalam aspek kebudayaan. Adat istiadat Yunani atau Helenisme sejak masa pemerintahan Seleukid mulai diperagakan di tanah Yahudi.
mereka bersikap simpati dan condong dengan Helenisme, tetapi sekaligus mempertahankan adat istiadat Yahudi. Hal ini berarti mereka tetap menetapkan apa yang sangat hakiki dalam adat Yahudi dan bidang lain dapat menyerap Helenisme. Dengan demikian, di dalam kehidupan sehari-hari, kaum Saduki condong menyesuaikan diri dengan kehidupan Yunani, sedangkan dalam bidang keagamaan mereka memegang teguh agama Yahudi seturut Taurat Musa. Selanjutnya, ciri-ciri kaum Yahudi dari segi ritual keagamaan. Yang pertama, karena penekanan yang amat kuat terhadap kitab Taurat Musa, kaum Saduki amatlah memandang penting penyembahan Allah melintasi kultus bait suci di Yerusalem. Yang kedua, kaum Saduki cenderung percaya bahwa selama mesbah-mesbah masih menggepul asap di bait suci dan bila kultus-kultus masih dijalankan dengan setia, maka tuntutan-tuntutan agama akan dipenuhi dan Tuhan mempunyai beserta mereka. Maksudnya Tuhan tetap ada dan menyertai mereka. Ketiga, karena itulah setelah bait suci dihancurkan pada tahun 70 Masehi, otomatis kelompok Saduki ini menghilang karena mereka tidak mempunyai kegiatan untuk ritual yang dapat dijalankan lagi. Aspek keagamaan. Secara umum, kaum Saduki hanya mengikuti Taurat Musa. Menurut Josephus Flavius, kaum Saduki ini menolak ide takdir, kekekalan jiwa, dan ganjaran abadi setelah kematian, serta mereka menerima keadaan kehendak bebas. Yang kedua, kaum Saduki juga mencatat bahwa kaum Farisi ini memberi aturan tertentu, jumlah yang tidak dicatat oleh Musa, sehingga kaum Saduki menolaknya. Hal ini mengapa kaum Saduki hanya mengakui 5 kitab Musa dan sejumlah aturan umum yang diterima oleh rakyat. Mereka juga curiga terhadap kepercayaan populer masyarakat Yahudi tentang Mesias yang datang dan membebaskan orang Yahudi dari penjajahan. Saduki versus Farisi dalam hal kepercayaan. Yang pertama, kaum Saduki menerima hanya tradisi tertulis, yakni Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Tradisi lisan yang diagungkan kaum Farisi dianggap sebagai rekayasa manusia. Mengapa? Hal ini dikarenakan mereka tidak menemukannya dalam tradisi tertulis. Apa yang tidak mereka yakini? Yakni mereka tidak menerima adanya kebangkitan badan. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Kemudian dapat dikatakan bahwa kaum ini keras dalam prinsip agama sebab mereka hanya menerima sabda Allah dalam bentuk tertulis namun lunak dalam praktik hidup. Hal ini terbukti dengan adanya sikap terbuka bagi unsur-unsur budaya asing. Kemudian, mereka tidak menerima adanya malaikat dan roh yang jelas, sering disebut dalam kitab Taurat. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Kisah Para Rasul bab 23 ayat 8. Sebaliknya, kaum Farisi memiliki prinsip yang longgar karena menerima baik tradisi lisan dan tertulis. Namun dalam menerapkan tafsiran dan tradisi nenek moyang sangat keras dan kaku. Kapan kaum Saduki muncul? Karena orang Saduki lebih peduli dengan politik dibandingkan dengan agama. Mereka tidak peduli dengan keberadaan Yesus, termasuk semua karya-karyanya. Mereka baru mulai tergantung ketika mereka baru mulai terganggu ketika merasa Yesus mungkin menimbulkan keresahan bagi Roma. Pada saat inilah orang Saduki dan orang Farisi bersatu dan bersekongkol menghukum Yesus. Ini kita dapat lihat dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 48 sampai 50 dan Injil Markus bab 14 ayat 53 dilanjutkan dengan ayat 15 ayat 1. Orang Saduki juga disebut dalam kitab
Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 dan Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17, di mana mereka ikut terlibat dalam kematian Yakobus menurut sejarawan Josephus Flavius. Baik, kesimpulan singkat yang bisa kami sampaikan mengenai kaum Saduki ini. Yang pertama, bahwa pandangan mereka tentang doktrin jelas tidak seutuhnya benar. Maka berikut daftar singkat dari kepercayaan mereka yang bertentangan dengan Alkitab, terutama kitab Taurat. Pertama, mereka sangat bersandar pada menyandarkan diri sendiri, sehingga mereka itu menyangkal keterlibatan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merasa apapun aktivitas, pikiran, sudut pandang yang mereka lakukan itu merupakan buah-buah dari karya mereka sendiri. Yang kedua, mereka menyangkal soal kebangkitan orang mati. Hal ini dapat kita lihat mengapa mereka begitu bertentangan dengan kaum Farisi. Bacaan yang bisa kita lihat untuk memperkuatnya dari Matius bab 22 ayat 23 dan juga Markus bab 12 ayat 18 sampai 27 serta Kisah Para Rasul bab 23 ayat 8. Ketiga, mereka juga menyangkal soal kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang di sini yaitu mereka meyakini bahwa setiap jiwa akan binasa setelah kematian. Sehingga mereka menyangkal adanya hukuman ataupun upah apapun setelah kehidupan di dunia ini. Yang keempat, mereka menyangkal soal adanya dunia spiritual, termaksud keberadaan malaikat ataupun iblis. Dapat kita lihat dalam bacaan Kisah Para Rasul bab 23 ayat 8. Nah, hal inilah yang menyatakan bahwa senyatanya mereka itu adalah orang-orang yang berkutat di bidang perpolitikan bersamaan dengan orang-orang Romawi pada saat itu. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kaum Herodian. Untuk dijelaskan singkat bahwa kaum Herodian ini identik dengan pada masa pemerintahan Herodes. Jadi mereka ini tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Kaum Herodian telah ada sejak abad pertama sebelum Masehi, yakni pada saat Herodes Agung memegang kekuasaan atas Palestina. Kaum Herodian, pengikut Herodes, kaum Herodian ini adalah pengikut Herodes, baik dalam hal politik, agama, atau kedua-duanya. Kaum ini terus berada di sekitar pemerintahan dinasti Herodes, yakni pada saat pemerintahan Herodes Antipas dan Herodes Agrippa. Tampaknya kaum inilah yang dimaksud Josephus Flavius ketika ia menyinggung keberadaan pengikut-pengikut Herodes. Kaum Herodian lenyap bersamaan dengan meninggalnya Herodes Antipas yang pada saat itu terpecah belah dan pemerintahan diambil alih oleh tentara Romawi. Selanjutnya menyangkut kaum Herodian. Yang pertama, Herodian ini adalah nama bagi kelompok yang menjadi pengikut setia dinasti Herodes, yakni Herodes Agung dan keluarganya yang pada saat itu menjadi penguasa di Palestina di bawah pemerintahan Romawi. Yang kedua, seperti kaum Saduki, golongan Herodian adalah sebuah partai politik dan berorientasi pada kepentingan politik. Perbedaan antara keduanya, kaum Saduki masih memiliki landasan religius, sedangkan golongan Herodian hanya tertarik pada motif politik. Selain bersifat politis, golongan Herodian juga terbuka terhadap Helenisasi. Sikap konformitas itu juga terlihat dalam sikap politik mereka yang mendukung Herodes Agung yang berasal dari suku Idumea atau Edom. Karena itu, di mata masyarakat Yahudi pada umumnya yang tidak menyukai dipimpin oleh orang-orang asing, kaum Herodian dipandang rendah sebagai kolaborator penguasa asing. Meskipun demikian, kaum Herodian ini adalah orang-orang Yahudi. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, nama Herodian pernah disebut di dalam Matius 22 ayat 36, Markus ayat 3, bab 3 ayat 6, dan Markus bab 12 ayat 13. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi dari kami. Kiranya ini menjadi ringkasan singkat dari apa yang bisa kami sampaikan kepada Romo dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, jikalau ada pertanyaan,
penjelasan dan tambahan dari Romo maupun Pak Father kami persilakan. Baik teman-teman, mengenai orang-orang Saduki, jadi yang belum saya paham itu, terlalu paham itu, kira-kira peranan orang Saduki yang paling mencolok dalam kehidupan masyarakat Yahudi itu apa? Apa yang mereka lakukan untuk orang Yahudi itu sendiri? Atau mereka hanya bekerja untuk diri sendiri begitu? Karena kan mengingat mereka itu bagian kelompok religius dari orang Yahudi. Itu saja, terima kasih. Ya, dari kami tadi kan kelompok menjelaskan kelompok Saduki dan Herodian, dan dua kelompok ini begitu eksis pada zamannya. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana cara kedua kelompok ini menarik perhatian massa? Apakah mereka punya keistimewaan atau cara-cara untuk menarik massa-massa pada zaman itu untuk bergabung dengan kelompok mereka? Begitu. Terima kasih. Baik, Romo, kami jawab lagi supaya pertanyaannya semakin banyak yang muncul nanti. Nanti saya akan menjawab dan akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Baik, hal yang mencolok dari kaum Saduki ini, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa selain di bidang keagamaan, mereka juga menonjol di bidang perpolitikan. Tetapi di sini perbedaannya, mereka lebih menekankan pada bidang perpolitikan, sebagaimana cara mereka untuk mendapatkan kekuasaan atau menjadi eksis di mata masyarakat pada saat itu. Kita juga bisa melihat dari latar belakang mereka yang juga merupakan kaum-kaum teratas. Nah, kaum-kaum teratas inilah yang menyebabkan mereka lebih fokus kepada bidang kepolitikan. Tugas-tugas mereka yang seperti di bait Allah, dalam hal kurban, itu yang menyebabkan ada stratifikasi atau kelas-kelas sosial pada saat itu, sehingga mereka lebih mencolok atau menonjol dalam hal perpolitikan. Sedikit tambahan, kaum Saduki ini sangat mencolok bukan hanya dalam hal politik, tetapi juga dalam hal keagamaan, yaitu sebagai jabatan imam besar Yahudi. Dengan memegang status sebagai imam besar Yahudi, secara otomatis kaum Saduki ini memiliki peranan yang sangat penting dengan mengingat konteks kehidupan tradisi hidup bangsa Yahudi yang sepenuhnya percaya dengan ide-ide abstrak atau ide-ide keyakinan. Hal ini membuat kedudukan kaum Saduki itu sangat mencolok. Kemudian yang paling mendasar adalah sebenarnya mereka nggak terlalu sibuk dengan urusan keagamaan. Nah, keagamaan mereka ini kemudian mereka merasa risih karena orang-orang Farisi ini kemudian mengalami bentrok dengan orang-orang dengan Yesus. Nah, yang menjadi permasalahannya, mereka itu mengganggu pemerintahan Romawi pada saat itu. Nah, karena mereka mengganggu pemerintahan Romawi pada saat itu, mereka pun ikut campur. Dalam artian supaya mereka tetap memegang kekuasaan, terutama di bidang perpolitikan pada saat itu. Itu jawaban kami untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, mengapa kaum Saduki tidak percaya akan tradisi tertulis Musa dan kebangkitan serta roh-roh malaikat-malaikat? Mungkin di sini kami tegaskan pertama-tama bahwa kaum Saduki bukannya tidak menerima tradisi tertulis. Mereka hanya tidak menerima tradisi lisan. Mereka menerima tradisi tulis, yakni kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Kitab Taurat Musa itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Selanjutnya, mengenai kebangkitan, hal ini karena mereka meyakini bahwa setiap jiwa-jiwa yang telah mati itu tuh nggak memiliki kehidupan lagi, atau rohnya itu nggak akan pernah ada lagi di alam lain maupun di kepercayaan mereka.
Nah, dasarnya mungkin supaya kita lebih yakin itu dari Kisah Para Rasul bab 23 ayat 8. Kemudian alasan yang kedua bahwa mereka menganggap bahwa kepercayaan akan kebangkitan itu hanya sebagai sudut pandang atau cara pandang manusia saja yang salah. Dan pandangan tersebut itulah yang membuat mengapa orang-orang Saduki pada saat itu tidak terlalu mempercayai adanya kebangkitan. Nah, di lain hal, orang Saduki ini juga memandang bahwa peristiwa kebangkitan itu hanya merupakan gagasan dari orang-orang kaum Farisi terhadap masyarakat Yahudi pada saat itu. Sehingga ketika muncul Yesus yang menyatakan adanya peristiwa kebangkitan setelah kematian itu, nah dari situlah mereka timbul keresahan karena ini Yesus mulai bertentangan dengan mereka. Kiranya itu jawaban dari kami untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin ada tambahan atau masukan dari Romo, kami persilakan. Kita bertanya pada penanya, sudah merasa puas belum dengan jawaban tadi? Dari MSF, apa yang dibuat oleh orang Saduki? Tadi jawabannya adalah bahwa sebenarnya orang Saduki tidak terlalu terlibat dalam keagamaan, tetapi lebih ke politik. Sebenarnya orang Saduki itu adalah para imam. Jadi sebenarnya harus masuk dalam keagamaan. Mereka adalah imam-imam Sadok ya. Yang tadi dikatakan adalah orang-orang yang didirikan pada zaman Salomo itu. Kalau dalam perjanjian lama yang menjadi imam itu adalah kaum Lewi. Kaum Lewi itu bertanggung jawab di dalam peribadatan. Nah, kaum Lewi, orang-orang yang sempurna secara fisik maupun secara intelektual akan menjadi imam. Dan itulah yang nanti bertanggung jawab dalam peribadatan. Dan rupanya pada zaman Salomo dipilih orang-orang Sadok itu yang ternyata waktu zaman Yesus itu masih ada kelompok imam-imam Sadok ini. Cuman mereka memang karena di dalam iman bangsa Israel itu mengalami perkembangan ya dalam interaksi dengan budaya-budaya lain dan juga dengan keyakinan-keyakinan lain dan perkembangan spiritual. Jadi pada zaman bangsa Israel masuk tanah Kanaan itu yang dibicarakan bukan surga, tapi tanah perjanjian. Mereka belum mikir tentang bagaimana orang mati hidup kembali, itu belum terlalu jelas. Dalam perkembangannya kemudian terbentuk makin jelas tentang keyakinan akan kebangkitan badan, tentang adanya malaikat-malaikat, tentang adanya roh-roh. Itu dalam perkembangan selanjutnya. Nah, kaum Saduki ini yang tidak mengarah ke sana, mereka lebih melihat namanya itu lebih oportunis gitu. Oportunis itu apa? Apa yang menguntungkan bagi mereka itu yang diikuti. Dan pada zaman Yesus mereka sangat realistis. Meskipun mereka punya keyakinan agama, tetapi mereka berada dalam penindasan, sehingga mereka berdiri di dua kaki. Ya ikut Roma, ya ikut agama. Yang penting mereka aman kedudukannya itu sebagai imam itu. Imam kan terjamin, semuanya dicukupi oleh oleh persepuluhan itu. Sehingga ya, yang penting tetap menjadi imam, begitu. Sedangkan mereka tidak memusuhi penjajah. Yang penting penjajah itu menjamin posisi mereka. Sedangkan orang Farisi itu sangat memusuhi penjajah, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak berdaya. Maka orang-orang Farisi itu mengharapkan akan muncul tokoh besar yang nanti akan membebaskan mereka dari penindasan Roma. Nah, orang-orang Farisi ini orang-orang yang percaya pada malaikat, pada kebangkitan badan, pada malaikat, pada roh-roh. Dan selain mereka menerima 5 Taurat Musa, mereka juga menerima kitab-kitab yang lain, yaitu kitab nabi-nabi
dan tulisan-tulisan yang lain, ada Mazmur, ada Ayub, kebijaksanaan, sejarah dan sebagainya mereka terima juga. Yosua dan lain-lain diterima. Itu bedanya. Mengapa bisa seperti itu? Itu adalah semacam evolusi keagamaan. Ada nyabang-nyabang begitu. Maka antara orang Saduki dan orang Farisi sebenarnya bertengkar, tidak cocok. Tapi ketika menghadapi musuh bersama, yaitu Yesus, nah mereka kompak, bisa sama-sama memusuhi Yesus. Begitu. Nah, di dalam kisah para rasul digambarkan pasca Yesus, mereka bertengkar ketika Paulus itu ngerti celah itu, maka Paulus membenturkan antara Farisi dan Saduki ini. Gitu. Apa yang dibuat oleh orang Saduki? Ya, mereka memiliki posisi untuk melangsungkan peribadatan secara khusus, yaitu persembahan-persembahan di bait Allah, terutama setahun sekali mereka harus melakukan apa yang disebut upacara pendamaian. Jadi persembahan-persembahan itu dibuat oleh para imam ini. Sedangkan orang Farisi itu yang menjaga aturan-aturan seperti menjaga tradisi sunat, tradisi sabat, tradisi macam-macam yang mereka buat. Kalau sabat itu tidak boleh apa saja, itu Farisi yang menjaga. Lalu ahli-ahli kitab itu adalah orang yang menafsirkan kitab suci yang kemudian bisa menjadi pedoman bagi hidup beriman. Pertanyaan ketiga tentang Herodian. Bagaimana cara menarik massa Herodian dan Saduki dan Farisi? Baik, saya akan menjawab bagaimana cara menarik perhatian rakyat Yahudi dari sisi kaum Saduki dan kaum Herodian. Jadi kedua kaum ini memegang tiang utama dari 3 aspek yang ada dalam kehidupan bangsa Yahudi kala itu, yaitu aspek keagamaan, aspek politik, dan aspek kebudayaan. Sehingga dalam setiap unsurnya, hampir dari setiap aspek tersebut dimasuki dan dijalankan oleh kaum Saduki maupun kaum Herodian. Baik secara politik yang seringkali diidentikan dengan kaum Herodian, dan kebudayaan pula, serta keagamaan yang juga dipegang oleh kaum Saduki. Dengan terikatnya hubungan antara kedua kaum ini, sehingga masyarakat pun pada akhirnya mengikuti apa yang diterapkan, apa yang dijalankan oleh mereka. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya orang Farisi, orang Saduki, dan orang Herodian itu memang dipelihara oleh Roma ya, untuk menjaga stabilitas. Jadi secara keagamaan rakyat masih dijamin, tetapi juga secara politik mereka berada di bawah kontrol dari pemerintah Roma. Bagaimana cara mereka mendapatkan masya? Ya mereka orang-orang pinter, orang-orang punya kedudukan. Orang Saduki adalah imam, jelas. Orang Farisi itu orang yang kelihatan bersih, saleh gitu. Kesalehan itu memikat orang. Lalu orang Herodian, mereka adalah partai dari kerajaan. Pun mungkin mereka tidak punya massa, tetapi mendapatkan support dari kekuasaan. Jadi ya itu mendapatkan masanya ya dari cuan, support dari kerajaan, begitu. Orang Farisi sebenarnya dalam banyak hal juga daya pikatnya adalah dari kesalehan kalau orang Farisi. Kalau orang Saduki daya pikatnya adalah posisi otoritas mempersembahkan korban. Jadi semua orang yang mau mempersembahkan korban ya wajib melalui orang-orang Saduki sebagai imam itu. Kemudian orang-orang Herodian, ya mereka adalah orang-orang yang simpati pada dinasti Herodes,
mereka memegang semacam posisi lah. Saya akan screenshot untuk laporan di STRT. Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Lalu pasang gigi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai jumpa.